Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dan bersilaturahmi kembali melalui video Tatap Maya ini. Sebagai pembuka dari video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resti Indriarti. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran jenjang S1 Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Namun, sebelumnya izinkan saya menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Seperti yang telah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ketahui sebelumnya, mata kuliah ini bernama Ekonomi dan Bisnis Digital, sesuai dengan profil kurikulum program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran dan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya susun, khususnya pada penerapan kurikulum 2018, mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital ini memiliki bobot atau kredit sebanyak 3 SKS. Mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI biasanya diselenggarakan pada semester genap, yaitu pada semester 2 atau semester 4. Dalam pelaksanaannya, untuk melakukan kontrak mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital, mahasiswa tidak memerlukan mata kuliah prasyarat apapun. Baik, inilah saatnya saya mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya untuk berkenalan dengan mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital yang saya ampu, bagaimana proses delivery-nya, bagaimana proses interaksinya, dan bagaimana proses evaluasi atau asesmennya. Mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa tentang pemanfaatan teknologi digital dalam ekonomi dan bisnis. Adapun materi perkuliahan Ekonomi dan Bisnis Digital dalam satu semester akan dibagi ke dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan yang berisi penjelasan dan diskusi mengenai materi-materi perkuliahan, serta 2 pertemuan khusus untuk melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara garis besar, topik-topik yang akan dikaji dalam mata kuliah ini meliputi perkembangan revolusi industri, teknologi, mobile technology, dan artificial intelligence, ekonomi digital, bisnis digital, big data, financial technology, model bisnis digital, pemasaran digital, aspek legal dan etika dalam bisnis digital, serta proposal dan atau proyek bisnis digital. Secara umum, terdapat 5 capaian pembelajaran lulusan yang diberikan atau dibebankan kepada mata kuliah ini. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki 1. Kemampuan untuk bersikap ilmiah, edukatif, dan religius. 2. Kemampuan untuk menguasai ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan ilmu manajemen perkantoran. Yang ketiga, kemampuan mengintegrasikan kecakapan penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, serta kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 4. Kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kelima, kemampuan mengaplikasikan ipteks dalam manajemen perkantoran. Sementara itu, secara khusus, capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup kemampuan untuk mengetahui atau menguasai pengetahuan konseptual tentang ekonomi dan bisnis digital, kemampuan untuk memahami dan mengoperasikan teknologi digital, kemampuan membuat atau mengaplikasikan model bisnis digital, kemampuan merancang proyek bisnis digital, dan kemampuan menyusun serta mempublikasikan artikel atau jurnal ilmiah mengenai ekonomi dan bisnis digital. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, proses pembelajaran akan dilaksanakan secara interaktif, holistik, dan integratif dengan pendekatan student-centered learning, di mana pendekatan ini memposisikan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Sementara dosen akan berperan sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Dalam praktiknya, pendekatan student-centered learning pada mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital ini didukung oleh metode ceramah, eksplorasi,
case study, dan team-based project. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan presentasi dari pembelajaran yang lebih cenderung pada aktivitas dan partisipasi aktif dari mahasiswa. Pembelajaran juga dirancang secara fleksibel sehingga dapat dilaksanakan secara luring, daring, ataupun kombinasi dari keduanya yang kita kenal sebagai pembelajaran hybrid, baik secara sinkronus atau langsung dan juga secara asinkronus. Sebagai salah satu komponen evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ekonomi dan bisnis digital yang saya ampu, terdapat 2 tugas utama, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok atau tugas kolaboratif. Secara garis besar, nilai keberhasilan studi mahasiswa diperoleh berdasarkan komponen evaluasi yang terdiri dari aktivitas partisipasi dengan bobot 10%, hasil proyek 25%, tugas mandiri 10%, kuis 5%, UTS 25%, dan UAS 25%. Secara keseluruhan, pendekatan, prinsip, komponen penilaian, dan rubrik penilaian hasil belajar mahasiswa yang saya lakukan telah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk mendukung proses delivery, interaction, dan assessment dalam mata kuliah ini, Universitas Pendidikan Indonesia memfasilitasi seluruh sivitas akademiknya, khususnya dosen dan mahasiswa, dengan setidaknya 2 buah Learning Management System atau LMS. Dalam hal ini, sistem pembelajaran daring atau SPADA, atau sistem pembelajaran online terpadu SPOT. Dengan LMS ini, setiap dosen dan mahasiswa secara otomatis dapat mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, mulai dari kehadiran hingga kegiatan evaluasi. Termasuk di dalamnya fasilitas unggah dan unduh rencana pembelajaran semester atau FPS, unggah dan unduh materi perkuliahan dalam bentuk media pembelajaran apapun, platform pemberian tugas dan pengumpulan tugas, pemberian dan pengumpulan ujian, bukti evaluasi, serta berita acara perkuliahan. Demikian penjelasan seputar proses delivery, proses interaksi, dan proses assessment untuk mata kuliah ekonomi dan bisnis digital yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya untuk melihat proses pembelajaran mata kuliah ekonomi dan bisnis digital yang saya ampu secara sinkronus atau tatap muka di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah ekonomi dan bisnis digital. Untuk kelancaran perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat? Sehat. Baik ya? Baik. Masih semangat kuliahnya? Masih. Oke, itu yang harus ya, yang penting. Baik teman-teman, jadi sesuai dengan penjelasan dari rencana pembelajaran semester yang minggu lalu telah saya terangkan, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai internet teknologi, mobile technology, dan artificial intelligence. Identitas mata kuliahnya seperti apa, kemudian metodenya atau strategi pembelajaran seperti apa, juga evaluasinya seperti apa. Lalu selain juga dari rencana pembelajaran yang telah saya upload ke Spot itu, ada materi perkuliahan minggu lalu mengenai perkembangan revolusi industri. Ada yang masih ingat revolusi industri pertama kali dimulai di mana? Di Inggris pada abad ke 18, betul sekali. Bagus ya ingatannya. Baik, sebelum ke materi, saya akan absen dulu sebelumnya ya. Ervisya, oke. Gloria, Muhammad Ihsan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya bisa hadir pada pertemuan hari ini. Selanjutnya untuk KM atau PJ, silahkan meng-approve atau meng-ACC evaluasi kehadirannya di Spot ya. Ya, selanjutnya di sini ada outline dari pertemuan kedua yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini. Yang pertama ada karakteristik, khususnya juga keunggulan-keunggulan dari internet teknologi atau IT, mobile technology atau MT, dan artificial intelligence atau AI. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai disruption technology dan abundance atau free economy. Lalu yang ketiga ada media massa ketujuh menurut Tommy Anhun. Lalu yang keempat itu ada bagaimana mobile technology dan AI itu menginfluence atau mempengaruhi bisnis atau usaha. Nah baik,
Sebelum memasuki ke materi, agar teman-teman bisa mengetahui gaya belajar apa sih yang cocok untuk teman-teman, silahkan di-scan barcode-nya. Di sini ada website, ada visual, aural, read atau write, kemudian ada kinestetik. Silahkan di-scan barcode-nya. Kalau sudah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini contoh kuesionernya, hanya ada beberapa saja. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah mengisi, contoh hasilnya itu ada di sini ya. Nah, seperti ini. Ini contoh hasil yang saya ketika mengisi kuesioner ini. Ternyata gaya belajar yang cocok di saya itu adalah gaya gabungan. Sudah di-scan semua barcode-nya ya? Baik, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan ada pretest ya, buat pemanasan. Supaya kita dapat mengukur bagaimana pengetahuan kita sebelum materi dimulai. Sini saya akan bagikan lembar kerjanya. Kuisnya berbentuk salah atau benar. Silahkan mahasiswa dipersilakan memilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai dan mencoret jawaban yang dianggap tidak sesuai. Baik, kita mulai ya. Pretestnya sudah diisi identitasnya? Sudah. Oke. Baik, siap ya. Yang pertama, benar atau salah, internet teknologi memungkinkan akses informasi secara real time dan mendukung perdagangan elektronik. Yang kedua, benar atau salah, mobile technology atau MT membantu mengurangi akses masyarakat ke layanan keuangan digital. Yang ketiga, benar atau salah, perusahaan yang menggunakan internet teknologi, mobile technology, dan artificial intelligence dapat meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Yang keempat, salah satu risiko penggunaan IT, MT, dan AI adalah meningkatnya potensi serangan cyber. Dan yang terakhir, perkembangan AI dapat menuntut pekerja memiliki keterampilan digital baru. Benar atau salah? Baik, sudah diisi semuanya? Sudah. Sekarang boleh lembar kerjanya ditukar dengan temannya ya untuk kita periksa. Nanti boleh dituliskan benar dan salahnya berapa ya. Nomor 1, jawaban yang tepat adalah benar. Nomor 2, salah. Nomor 3, benar. Nomor 4, benar. Nomor 5, benar. Ada yang benar semua? Ada. Oke, baik. Hebat. Ada yang salah semua? Ketawa ya. Oke. Baik, bagaimana pretestnya? Menyegarkan? Buat buka materi awal-awal ya? Baik, selanjutnya kita masuk saja ke materi kita yang pertama mengenai karakteristik dan keunggulan dari internet teknologi, mobile technology, dan artificial intelligence atau AI. Nah, di sini karakteristik internet teknologi itu apa saja sih? Yang pertama ada global connectivity, di mana akses informasi dan komunikasi tanpa ada batas geografis. Ya. Sekarang seperti kita ketahui, kita bisa kan ya akses informasi dan berkomunikasi dengan yang ada di luar kota. Kita bisa berkomunikasi dengan yang ada di luar negeri, gitu ya. Sepakat dengan karakteristik tersebut? Sepakat. Ya. Kemudian ada real time communication. Dimanapun kita berada, ketika kita mengirim email saat ini, emailnya bisa sampai pada saat ini juga. Selanjutnya ada scalability. Nah, di sini scalability, teknologi web dan cloud dapat melayani jutaan pengguna. Biasanya itu maksudnya lebih ke teknologi ini tuh bisa digunakan oleh jutaan orang, oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Jadi tidak ada batasan. Lalu kemudian karakteristik yang terakhir dari internet teknologi ini ada low entry barrier, di mana biaya infrastruktur digital itu semakin rendah. Contohnya di sini ada video conference seperti Zoom atau Google Meet. Itu kan ditawarkannya secara gratis. Walaupun betul kita perlu punya kuota atau perlu ada wifi, tapi hitungannya untuk teknologi ini rendah ya biayanya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik mobile technology. Yang pertama ini ada portability. Kata dasarnya itu dari portable atau apa artinya? Mudah dibawa kemana saja ya. Ukurannya kecil, tidak sulit untuk dibawa. Ini bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang terakhir, karakteristik dari mobile ini ada personalized. Di sini teknologi yang sangat terintegrasi dengan gaya hidup pengguna. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari AI atau artificial intelligence. Yang pertama itu ada automation, menggantikan tugas manual secara efisien. Lalu kemudian AI juga bisa melakukan prediksi. Dia punya kemampuan untuk menganalisis data, memprediksi perilaku atau tren. Perilaku di sini biasanya lebih ke perilaku konsumen ya kalau dalam bisnis gitu, bukan perilaku sikap sehari-hari. Ini perilaku konsumen, apa yang sering dibelinya, apa yang sering ditontonnya gitu ya, seperti itu, apa yang dicari
dari marketplace-nya. Kemudian yang ketiga ada adaptability. Nah, ini AI belajar dari data baru. Kemudian ada scalability. Nah, ini ada lagi scalability digunakan dalam banyak industri sekaligus secara paralel. Tadi ya, kalau ada suatu industri atau satu website penggunanya penuh, belum tentu di seluruh dunia lainnya tidak bisa menggunakan internet itu sendiri. Ini ada contoh-contoh lainnya. Yang pertama itu contoh dari internet teknologi. Masyarakat menggunakan Google Drive untuk menyimpan dan membagikan pekerjaan secara online. Kemudian yang kedua ini contoh dari penggunaan mobile technology. Ini penggunaan aplikasi Gojek atau Grab untuk memesan makanan atau untuk memesan transportasi langsung dari ponsel. Kemudian yang terakhir ini ada contoh dari AI. Di sini ada Spotify atau YouTube atau Joox yang merekomendasikan lagu atau video berdasarkan preferensi yang sering diputar. Sampai sini dapat dipahami? Karena materinya sudah cukup banyak, sekarang mari kita brainstorming dulu ya. Brainstorming ini nama permainannya crossword, dimana kalau di bahasa Indonesianya itu teka-teki silang yang masih terkait dengan materi perkuliahan kita tentang internet teknologi, mobile teknologi, dan artificial intelligence. Wah, sudah lumayan banyak ya. Cepat. Baik, sudah hampir selesai semuanya. Ada yang sudah mendapatkan bintang? Sudah banyak juga ya. Baik, kalau begitu brainstorming pertama sudah selesai. Kita lanjut lagi ya ke materi, siap? Oke. Baik, selanjutnya ada materi disruption technology dan abundance atau free economy. Disruption technology itu merupakan mengganti teknologi lama dengan pendekatan baru yang lebih efisien. Contohnya ada taksi menjadi Gojek atau Grab. Kemudian TV kabel menjadi Netflix ya, sekarang banyak ada video dan lain-lain. Kemudian mesin kasir bisa diganti oleh chatbot. Kemudian selanjutnya ada abundance dan free economy atau ekonomi kelimpahan, di mana di sini digital produk itu bisa direplikasi tanpa biaya tambahan atau gratis. Contohnya tadi ketika kita brainstorming, saya bisa membuat teka-teki silang dengan mudah, gratis ya, itu tanpa biaya. Kemudian di sini bisnis model shift. Nah, ini perubahan bisnis model. Sebetulnya bukan hanya bisnis modelnya saja ya kalau shifting di dalam bisnis itu, tapi juga bisa berubah strateginya, bisa berubah produknya. Di sini misalnya dari jualan produk, jadi ada jualan akses, jualan data, atau jualan iklan. Sampai sini dapat dipahami? Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada media massa ketujuh menurut Tony Anhun. Jadi beliau ini mengatakan bahwa media massa itu ada 7 jenis. 7 jenisnya, yang pertama ada yang berbentuk itu seperti koran atau majalah, kemudian ada recording yang berbentuk musik, CD, video, ada sinema, ada radio, ada TV, ada internet, dan yang terakhir itu ada mobile, di mana mobile ini sebagai media massa yang ketujuh, dia punya karakteristik yang unik dan dominan. Kenapa dibilang unik dan dominan? Karena mobile ini bisa mengcover 6 media massa yang lainnya ya, yang sebelumnya tadi yang koran, majalah, recording, kemudian sinema, radio, TV, dan internet itu sudah bisa kita langsung akses di dalam satu mobile atau satu device. Lalu selanjutnya di sini ada keunikan-keunikan mobile lainnya. Nah, tadi sempat kita bahas, mobile technology itu keunikannya dia bersifat personal. Biasanya satu orang, satu perangkat. Kemudian always carried, mudah untuk dibawa kemana saja, mudah untuk dipakai kapan saja ya, always on, selalu aktif. Kemudian biasanya keuntungan lainnya ada built-in payment mechanism. Ini ada mekanisme pembayaran bawaan seperti NFC atau QR. Kemudian ada capture social context. Contoh aplikasinya misalnya ada Strava yang bisa mengcapture sekaligus lokasi dan aktivitas kita. Sampai sini dapat dipahami? Oke, baik, kalau paham kita ke materi selanjutnya. Ini mengenai materi terakhir ya, bagaimana mobile technology dan artificial intelligence mempengaruhi bisnis. Yang pertama kita akan bahas dulu pengaruh mobile technology terhadap bisnis. Nah, dengan adanya mobile technology di sini ada m-commerce atau pembelian instan via aplikasi. Kemudian ada customer engagement. Ini ada keterikatan dengan customer. Salah satu contohnya dengan loyalty program. Nah, yang terakhir ada pengaruh artificial intelligence. Di sini untuk bisnis
ada customer service, contohnya ada Siri, ada Google Assistant. Kemudian selanjutnya ada predictive analytics. Yang ini predictive analytics, dia memprediksi penjualan, tren pasar yang dilihat dari tadi ya, misalnya best sellernya apa sih, produk yang paling lakunya apa, yang paling sering dibeli atau diminati konsumennya apa. Kemudian proses HR. Nah, di sini HR-nya macam-macam ya. HR-nya bisa human relation, kayak tadi chatbot ya. Kemudian bisa juga HR-nya ini dari human resources. Nah, sekarang kalau teman-teman mau melamar kerja misalnya seperti itu, kan tidak perlu semuanya di print ya. Mungkin hanya ada beberapa yang di print, surat pernyataan menggunakan materai. Tapi itu pun biasanya kembali lagi kan harus kita scan, terus kita kirimkan lagi melalui online ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada personalization. Ini tadi sudah ya, rekomendasi konten atau produk baik di Netflix, di Amazon dan lain-lain. Sampai sini dapat dipahami? Oke, kemudian satu lagi, kenapa sih hanya mobile technology dan AI saja yang kita bahas untuk mempengaruhi bisnis? Kenapa tidak internet teknologinya sendiri? Ini yang paling sederhana, Bu, bisa diimplementasikan oleh siapapun, biarpun cuma punya perangkatnya tuh handphone gitu, nggak ada laptop atau komputer. Oke. Boleh, tapi sebetulnya lebih tepatnya bahwa keduanya, kita perhatikan lagi ya, mobile technology dan artificial intelligence atau AI, keduanya itu sama-sama membutuhkan internet. Ya, jadi internet itu rumah yang lebih besarnya sebetulnya. Sampai sini paham? Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan satu dulu, nanti kemudian yang kedua ya. Sebelumnya izin perkenalkan diri Bu, saya Ya. Tadi sempat disinggung terkait disruption teknologi, di mana kita mengubah cara lama menjadi cara baru yang efisien gitu ya. Nah, pernyataan tersebut tuh benar gitu, tapi suatu bisnis, namun untuk kayak suatu bisnis itu bisa berinvestasi pada teknologi itu kan bukan hal yang murah. Iya. Nah, bagaimana kita itu dapat memastikan bahwa investasi kita ini tidak akan mengalami kerugian dari apa yang telah kita bayarkan? Oke, baik. Saya jawab dulu yang ini ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Gimana caranya supaya kita tidak mengalami kerugian saat kita sudah investasi di teknologi yang tidak murah juga. Langkah pertamanya kita harus melakukan analisis dulu. Analisis kebutuhannya, teknologinya itu yang kita butuhkan seperti apa. Nah, jangan sampai misalnya suatu bisnis membutuhkan teknologi untuk membantu customer service-nya ya. Tadi perlu bantuan dari chatbot. Kemudian beli komputernya spek yang terlalu tinggi, misalnya yang bisa digunakan oleh software Ncase. Ada yang sudah pernah dengar Ncase apa? Belum ya? Software Ncase itu salah satu software yang digunakan untuk digital forensik. Biasanya penggunanya FBI, CIA gitu ya. Kan terlalu jauh gitu ya dari chatbot ke Ncase gitu, seperti itu. Kita harus tahu keperluannya apa dulu. Yang kedua, kita analisis manfaat dan biayanya. Yang ketiga, kita juga harus melibatkan baik itu tim kita sendiri ataupun stakeholder, nantinya harus diberi pelatihannya kan ya, seperti itu. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya boleh? Sebenarnya perkenalkan, itu nama saya Rizky. Ya. Ini tadi terkait dengan definisi dan juga karakteristik dari IT, MT dan juga AI, dapat dilihat bahwasanya teknologi itu berkembang sangat pesat ya Bu. Ya. Namun di balik perkembangan itu pastinya selalu ada kekurangan ataupun ketidakamanan dari sisi penggunaan teknologinya. Ya. Kira-kira bagaimana gitu cara agar kita itu terhindar dari ketidakamanan ataupun dampak negatif lainnya dari teknologi tersebut? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua ini juga bagus ya. Jadi gini, kira-kira memang benar kan ya, teknologi itu membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari gitu. Namun teknologi juga tidak lepas dari dampak negatifnya atau kekurangannya. Kira-kira bagaimana sih supaya kita terhindar dari dampak-dampak negatif dari penggunaan teknologi itu tersebut? Kita ketahui dulu dampak negatifnya itu kan banyak sekali ya. Misalnya ada manipulasi informasi, kemudian ada phishing, itu semacam penipuan ya dengan link-link tertentu misalnya seperti itu
kita sebut sebagai phishing dan lain-lain gitu. Nah, di sini yang pertama dan yang paling utama harus kita miliki adalah literasinya dulu. Literasi digital. Kita harus belajar, kita harus aware, kira-kira aware-nya misalnya mana nih data diri yang penting yang untuk tidak dibagikan ke orang lain. Di mana kita bisa mengisi data diri dengan benar gitu ya di website atau misalnya platform-platform tertentu yang memang terpercaya, mana yang tidak terpercaya. Jangan pernah mengisi data diri di website-website yang tidak terpercaya. Yang kedua, kenapa harus punya literasi digital? Karena dengan literasi digital tersebut kita jadi tahu misalnya cyber security apa yang perlu kita gunakan gitu ya. Dan yang ketiga itu ada autentikasi 2 faktor ya. Dimana kalau teman-teman lihat mungkin sekarang banyak di mobile banking itu teman-teman misalnya sudah punya PIN-nya ya, tapi teman-teman juga tetap bisa melakukan autentikasi baik dari face recognition ataupun dari fingerprint. Ada yang sudah melakukannya? Pakai 2 keamanan ya. Selanjutnya di sini ada post test. Silakan join ya ke sini atau di scan barcode-nya. Oke, kita lihat ya di boardnya nanti siapa yang akan mendapatkan peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya muncul 3 peringkat teratas. Moderat ya, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Ini siapa nih yang ngebut? Ada Ervisha belum ada yang mengalahkan ya. Oke, ada Nabila, Amelia, Lutfi mulai kejar-kejaran. Kelihatannya sebentar lagi ya. Ada yang sudah selesai? Ya, oke. Walaupun kayaknya ini Ervisha sama Alia tidak ada yang menyusul lagi ya. Bagus sekali. Kita lihat nih siapa pemenangnya. Oke, ada Ervisha, Alia, dan Lutfi. Selamat. Baik, terima kasih untuk post test hari ini sudah selesai. Kita kembali karena post testnya sudah selesai. Mari kita lakukan refleksi ya. Ada yang masih ingat? Kira-kira hari ini kita belajar apa saja tadi? Karakteristik IT. Oke, karakteristik IT. Ya. Disrupsi teknologi. Lalu pre-ekonomi, apalagi? 7 media massa. Oke, dan Terakhir mengenai mobile teknologi dan juga AI terhadap pengaruhnya kepada bisnis. oke, pengaruh mobile teknologi dan AI terhadap bisnis. Baik, bagus ya ingatannya. Mudah-mudahan minggu depan masih diingat. Masih ada minggu-minggu selanjutnya sebelum menghadapi UAS dan UTS dulu ya, UTS dan UAS. Kemudian selanjutnya ada tugas mandiri dari pertemuan kedua ini. Catatannya, mahasiswa perlu menjawab dan mengkaji atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 4 pertanyaannya. Silakan nanti teman-teman masuk ke pertemuan 2, kolomnya kolom diskusi. Kemudian selanjutnya ada tugas kolaboratif yang pertama. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa tugasnya? Ini mahasiswa silakan membuat kelompok terdiri dari 4 hingga 5 anggota. Pembagian anggota kelompoknya silakan dilakukan secara acak atau random ya. Kemudian setiap kelompok bertugas membuat sebuah makalah berdasarkan pembagian materi perkuliahan yang telah disepakati bersama. Itu ketika penjelasan rencana pembelajaran semester minggu lalu ya. Kan materi-materinya sudah ada, itu yang akan dibagi. Kemudian bagaimana penilaiannya? Nanti makalah dan slide presentasi akan menjadi penilaian kelompok, namun penyajian dan penguasaan materi saat presentasi itu akan menjadi nilai individu. Oke, sampai di sini cukup. Baik, kita ucapkan alhamdulillah untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat bertemu kembali di pertemuan ketiga pembahasan mengenai bisnis digital dan perkembangannya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya yang saya cintai, demikian video pembelajaran mata kuliah ekonomi dan bisnis digital. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, pimpinan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, pimpinan Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, tim FEB Digital SpaceX, tim Micro Teaching FEB, rekan-rekan sejawat, para mahasiswa, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Semoga
kerjasama dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Akhir kata, saya Resti Indriati pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.